akan membayar. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Masalah riba ada di dalam surat Al-Baqarah. Artinya hal-hal yang terkait dengan hukum Islam secara keseluruhannya itu terbahas semuanya di dalam surat Al-Baqarah. Bahkan kalau kita lihat 3 persoalan besar dalam syariat Islam itu ada dalam surat Al-Baqarah. Akidah, syariah, akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekalian, di dalam surat Al-Baqarah itu ada penjelasan tentang jihad. Ya. Nah, jihad di dalam Islam itu disebut sebagai dzurwatu sanamil Islam. Itu puncak dari ajaran Islam, itu jihad. Ya. Karena memang itu yang paling sulit, yang paling ditakuti orang untuk melakukan jihad itu. Nggak gampang orang itu kemudian tiba-tiba mau menyerahkan nyawanya demi perjuangan. Karena jihad itu selalu terkait dengan persoalan harta dan nyawa, kan begitu. Nah, itu semuanya ada dalam surat Al-Baqarah, dan itu sebabnya kenapa kemudian surat Al-Baqarah itu disebut sebagai sanamul Quran, puncaknya Al-Quran. Lebih-lebih lagi, wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil Quran. Dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah ayat di mana ayat ini adalah penghulu dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, dan itu adalah ayat kursi. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ya kan? Nah, sekalian, nanti mungkin pada saatnya kita akan bahas itu. Kenapa? Ya, kenapa ayat kursi itu disebut sebagai sayyidatu ayil Quran? Itu wallahu a'lam. Saya juga tidak tahu persisnya. Kira-kira. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Karena di dalam ayat kursi itu ada 10 pembahasan tentang akidah Islamiyah. Yang ke-10-nya ini dipisah-pisahkan di situ oleh tanda-tanda wakaf. Ya, dipisahkan oleh tanda-tanda wakaf. Nah, itu sebenarnya sekalian, tanda-tanda wakaf di dalam Al-Quran itu juga penting bagi kita untuk mengetahui tentang persoalan maknanya. Ya, persoalan maknanya. Kenapa ada lam alif, kenapa ada qaf fa, kenapa ada mim, ya kan, kenapa ada jim, ya, dan seterusnya. Itu mungkin perlu barangkali suatu ketika ada kajian khusus gitu tentang masalah ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat inilah satu-satunya kitab suci yang cara membacanya saja, ya, itu ada metodologinya itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Tambahannya ini yang penting. Wa inna syaitana idza sami'a suratal Baqarah tuqra'u kharaja minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dan sungguh jika suatu rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah tersebut. Ya, makanya ada syariat gitu ya, kalau kita menempati rumah baru, ya, atau kita baru membeli rumah punya orang dan seterusnya, bacakan surat Al-Baqarah di situ. Ya, mudah-mudahan dengan begitu setan akan keluar dari rumah kita, dan setelah itu jangan boleh masuk lagi. Ya, nggak ada gunanya habis kita baca surat Al-Baqarah, setelah itu kita dendungkan musik-musik yang begitu, kita pakai tengkar suami istri dan seterusnya, masuk lagi tuh setan, kan gitu kan. Ya, itu. Nah, sekarang keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sungguh setan itu akan lari ketakutan dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Karena itu sekalian, sering-seringlah kita membaca surat ini. Memang agak panjang.
Ya, memang agak panjang ya, tapi bagi kita atau bagi siapa saja yang sudah lancar membaca Al-Quran, saya kira tidak terlalu berat untuk membaca surat Al-Baqarah dalam satu kali bacaan ya. Kalau kita membaca dengan tartil begitu, setengah jam itu satu juz ya, setengah jam itu satu juz. Berarti kalau surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah, ya kira-kira 1 juz atau 1 jam 20 atau 1 jam 30 menit. Dan itu saya kira bukanlah waktu yang panjang mestinya, dibanding ketika kita ngobrol sering wis suwe ternyata ndek ngobrol iki mau, ya kan? Saya kira onderdil dalam tubuh kita ini itulah yang perlu kita perbaiki. Kenapa untuk membaca Al-Quran itu kita cepat-cepat mencari tahu kapan waktunya, tapi kalau ngobrol kenapa kita tidak ya tahu atau tidak segera mencari tahu kapan waktunya itu. Bahkan sering kemudian banyak waktu-waktu kita, apalagi sekarang kita punya handphone, kita punya medsos ya, apakah itu Facebook, Twitter, Instagram atau yang lain-lain. Sepertinya kedekatan para sahabat kepada Al-Quran itu sama dengan kedekatan kita dengan media sosial ya, kita akui saja. Kayaknya banyak di antara kita yang begitu. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Kedekatan para sahabat dengan Al-Quran untuk membaca dan merenungkannya itu sama dekatnya kita ini dengan media sosial ya. Baik, yang berikutnya, an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yakhruju minal baiti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fihi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu keluar dari suatu rumah bila ia mendengar surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Bapak sekalian, di kalangan para sahabat itu ada the big five, atau mungkin kita tambah satu, the six five gitu ya. The big five atau the big six gitu ya. Jadi 5 besar atau 6 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik yang sekarang sedang meriwayatkan hadis ini, yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha ya. Yang kelima adalah Abdullah bin Abbas, kalau mau kita tambah satu, yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ini, satu-satunya yang perempuan adalah istri baginda Rasulullah SAW. Dan satu-satunya yang dari kalangan Ansor adalah yang nomor 6 tadi, Jabir bin Abdullah. Jadi Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Kalau saya tidak salah yang nomor 7 itu Abu Sa'id Al-Khudri, tapi saya kira perlu dicek lagi itu. Nah, artinya kita sekarang tengah membaca sebuah hadis ya, yang dibawakan atau diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini sahabat yang paling panjang umurnya ya, sahabat yang paling panjang umurnya itu Anas bin Malik. Baik, yang berikutnya, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, karena sesungguhnya membacanya itu penuh dengan keberkahan. Dalam bahasa Arab, barokah itu maknanya adalah az-ziyadatu fi khairin, tambahan kebaikan. Artinya sudah ada kebaikan di situ, tapi karena punya nilai keberkahan, kebaikannya itu menjadi berlipat. Ya, kebaikannya itu menjadi berlipat itu. Ketika kita punya sepeda motor, itu sudah baik sepeda motor itu dengan segala macam fungsinya. Tapi kemudian sering kita pakai menghadiri majelis taklim, sering kita pakai melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sering kita gunakan ke masjid karena rumah kita agak jauh dan seterusnya, maka sepeda motor itu punya nilai keberkahan. Ya, begitu kira-kira. Watarkaha hasratun, dan meninggalkannya itu rugi, sebuah kerugian besar. Orang tidak membaca surat Al-Baqarah. Wala tastati'u hal batalah, dan para tukang sihir itu tidak mampu menggelincirkannya.
dalam sebuah riwayat atau penjelasan daripada hadis ini, yang dimaksud adalah tukang sihir itu tidak bisa menerobos surat Al-Baqarah. Ya. Tukang sihir itu tidak bisa menerobos surat Al-Baqarah ketika orang itu membacanya. Artinya surat Al-Baqarah ini adalah salah satu perisai tameng bagi seorang muslim untuk bisa mengantisipasi kemungkinan datangnya sihir kepada dirinya. Itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Ya. Baik. Kita mulai ya tentang keistimewaan keimanan kepada yang gaib. Di surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Banyak sekali penafsiran ayat pendek yang terdiri dari 3 huruf ini, ya kan? Banyak sekali penafsirannya. Tetapi saya kira yang paling tepat adalah tidak ada yang tahu maknanya secara persis kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal penting kalau kita mau ngecek di dalam Al-Qur'an. Ya, coba kita cek di dalam Al-Qur'an. Semua surat yang diawali dengan huruf pasti setelah itu dijelaskan tentang eksistensi Al-Qur'an. Ya. Semua surat ya yang diawali dengan huruf setelah itu pasti dijelaskan tentang eksistensi Al-Qur'an. Alif lam mim dzalikal kitab Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa Yasin wal qur'anil hakim Qaf wal qur'anil majid Shad wal qur'ani dzidzikr. Ya. Apalagi alif lam mim shad kitabun anzalna. Ya kan? Jadi huruf-huruf surat-surat yang diawali dengan huruf itu rata-rata secara keseluruhannya adalah setelahnya itu menjelaskan tentang eksistensi Al-Qur'an. Ada yang agak dipisahkan sedikit dengan satu ayat, misalnya surat Ali Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab. Ya kan? Artinya Bapak sekalian, sekali lagi yang tahu persis apa maknanya alif lam mim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua surat yang diawali dengan huruf, apakah 1 huruf, apakah 2 huruf, ya, ataukah 3 huruf, ataukah 4 huruf, ya, itu setelah itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Tidak terkecuali surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Ya, dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekalian, ini pikiran saya saja ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Apakah ini yang disebut dengan kemukjizatan Al-Qur'an? Saya kira tidak ada satupun buku, tidak ada satupun kitab yang kesimpulannya itu ada di awal. Ya. Jadi misalnya kalau kita mau kuliah atau membuat skripsi, tiba-tiba saja bab pertama pembukaan, terus yang kedua kesimpulan. Dikembalikan nggak kira-kira itu? Pasti dikembalikan. Tapi Al-Qur'an ini kesimpulannya ada di awal. Setelah Al-Fatihah, ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kesimpulan Al-Qur'an. Ya, itulah kesimpulan Al-Qur'an. 25, saya agak lupa, 26 sampai 29 Agustus tahun 1995 itu waktu itu Menristeknya Pak Habibie, ya, itu mengadakan seminar kemukjizatan Al-Qur'an di Bandung. Coba dicek lagi ya kalau saya salah tanggalnya, pokoknya di bulan itu, ya, dihadirkan seluruh pakar dari berbagai macam disiplin ilmu dari negara-negara barat yang rata-rata tidak Muslim, ya.
Dan tidak ada satupun yang mempersoalkan ayat ini. Ya. Tidak ada satupun yang mempersoalkan ayat ini. Bagaimana sebuah kitab, kesimpulannya itu ada di awal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi tidak membuat premis-premis dulu, tidak membuat penelitian-penelitian dulu bahwa diteliti ini. Kesimpulannya adalah Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tidak. Ya, tapi langsung di surat Al-Baqarah setelah surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah itu kemarin kita sebut dengan Fatihatul Kitab, pembuka dari kitab, maksudnya membuka dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu berfirman, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak sekalian, kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Pertama-tama, tentu ini adalah landasan kita di dalam beramal. Kalau kemudian Quran itu ada keraguan di dalamnya, maka amal-amal perbuatan yang kita lakukan yang terkait dengan agama ini layak untuk diragukan. Kenapa? Lah landasannya ada keraguan kok. Satu. Yang kedua, wallahu alam bisawab. Saya dalam bab-bab seperti ini selalu mengembalikan yang benar itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini adalah firman Allah. Kenapa kok la roiba? Kenapa bukan la roibu misalnya itu? Atau mungkin ada yang dari pesantren yang mungkin jauh lebih mengerti dari saya. Ini disebut la roiba. Dalam ilmu nahwu, la yang kemudian setelah itu di fathah, di mabniun alal fathah, mabniya ya fathah, itu dinamakan la an-nafiyatu lil jins. La yang meniadakan semua jenis. Jadi kalau setelah itu isinya keraguan, dia awali dengan la, maka dia meniadakan semua jenis keraguan. Dan memang Al-Quran itu tidak ada satupun keraguan yang ada di dalamnya. Makanya tidak la roibu, la roiba. Yang itu maknanya apa? Lamnya di situ ya adalah la an-nafiyatul jins, la yang berfungsi meniadakan semua jenis. Sehingga kalau setelah itu ada roiba yang maknanya adalah keraguan, maka Al-Quran itu meniadakan semua jenis keraguan. Dan lagi-lagi ini terbukti secara ilmiah. Kalaupun toh belum terbukti secara ilmiah, itu bukan Quran itu yang salah, tapi akal manusia belum sampai menjangkau itu. Ya kan? Belum sampai menjangkau itu. Contoh konkret Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian diceritakan peristiwanya itu kepada orang-orang Mekah. Ya kan? Itu kan pada mentertawakan. Bahkan beberapa orang sahabat waktu itu ragu. Sampai Abu Bakar kemudian maju ke depan kan. Madama qalahu huwa fa ana usaddiquhu. Selama yang mengatakan adalah dia, selama yang mengatakan adalah Muhammad, aku akan membenarkannya. Dan setelah itulah Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Bayangkan seandainya waktu itu tidak ada Abu Bakar, ya namanya juga berandai-andai, kemudian orang pada ragu semuanya, kira-kira kita sholat atau tidak? Kenapa? Karena sholat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, ya, ketika di dalam sebuah peristiwa Mi'raj. Artinya bayangkan waktu itu seandainya itu diragukan dan semua orang ragu, tidak ada yang membenarkannya, kira-kira kita sekarang sholat atau enggak itu? Ya. Karena memang sholat itu unik dan istimewa. Satu-satunya syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala face to face langsung dengan Rasulullah SAW itu sholat. Yang lainnya itu lewat malaikat Jibril dan seterusnya. Dan dalam peristiwa sholat itu kan ada mukjizat besar. Bagaimana mungkin dalam semalam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke Masjidil Haram dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa dan kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, dan setelah itu beliau menyampaikan peristiwa itu kepada bangsa Arab yang sebagian besar atau mungkin
hampir mayoritas mereka waktu itu mentertawakan. Abu Jahal itu sampai nyindir-nyindir Abu Bakar kan waktu itu. Nih lihat temanmu ini stres ini, kira-kira begitulah itu. Ya, tapi sekalian, setelah itu tiba-tiba kemarin kita mendapatkan berita ada sebuah pesawat Challenger Amerika yang bisa mengitari bumi dan ruang angkasa ini dalam sehari semalam misalnya. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau orang waktu itu belum bisa mencerna, itu bukan Quran yang salah, tapi akal manusia waktu itu belum sampai ke situ. Akal manusia belum sampai ke situ. Nah gitu. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi tidak ada keraguan di dalamnya seperti ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Bapak sekalian, sebelum kita sampai di asbabun nuzulnya itu, ya kan, bahwa eksistensi sebuah agama, ya, atau mungkin eksistensi sebuah gerakan, keberlangsungannya itu akan sangat ditentukan oleh pijakannya atau kitab sucinya, ya, kitab sucinya. Mungkin ada yang coba nanti dicek di internet ya. Sekarang ini ada 30 negara di Eropa di mana ateisme itu lebih mendominasi di negara-negara itu. Wabil khusus Inggris. Inggris itu sudah 30% penduduknya itu ateis. Padahal kalau kita lihat, ya kan, Kristen Anglikan itu kan benteng utamanya kan di Inggris. Ya kan? Belum lagi kecenderungan orang-orang yang sudah tidak mau lagi ke tempat-tempat ibadah mereka. Belum lagi banyak tempat-tempat ibadah yang sudah dijual. Ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah misalnya membeli sebuah tempat ibadah di Madrid misalnya. Tak apa ya? Itu kan berarti gereja sudah tidak lagi menjadi tempat yang menarik bagi jamaahnya. Ya kan? Dan tentu naudzubillah min dzalik tsumma naudzubillah, mudah-mudahan masjid kita ini jangan sampai menjadi tempat yang tidak menarik buat kita itu. Ya. Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat luar biasa ya. Orang berbondong-bondong ke masjid, pembangunan masjid ya menarik dan seterusnya ya. Kita bersyukur untuk itu. Saya masih ingat sekitar tahun 90-an itu saya pernah, ini selalu saya ceritakan ya, naik mobil ke Jakarta bersama teman saya waktu itu. Ya, waktu subuh sampai di sebuah kota, saya nggak perlu menyebutkan di mana kota itu, saya sholat di situ. Ya. Kemudian ada bapak-bapak adzan, dan kemudian setelah adzan lama nggak ada gitu. Ternyata dia qomat. Nah, ketika dia qomat itu dia menyuruh kita untuk menjadi imam. Ya tentu kita nggak mau lah karena dia adalah tuan rumah. Tapi dia masih ngotot dan akhirnya kita jadi imam di situ. Selesai kita bincang-bincang sebentar. Ya, saya tanya kok nggak ada orang sama sekali Pak. Ya beginilah Pak. Sering kami begini kata dia. Maksudnya ya saya yang adzan, saya yang qomat, saya juga imam, saya juga makmum kata gitu. Ya, artinya nah sekarang kan sudah nggak terjadi begitu ya. Alhamdulillah jamaah subuh kita semakin hari semakin banyak. Tapi ada satu yang saya catat, mudah-mudahan catatan ini tidak terjadi di sini, ya, bahwa sebagian besar yang jamaah subuh itu 60 tahun ke atas itu, ya, S3. Makanya saya mengatakan kalau ada bapak-bapak usianya sudah tua seperti saya yang sudah 57 tahun ini, terus kok rajin sholat subuh, rajin tahajud, jangan heran Pak, mati soalnya. Apa yang perlu kita hebatkan di situ? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innallaha la ya'jabu min syabin laisat lahu sabuhat. Allah itu sangat kagum bagi seorang pemuda yang tidak pernah ada celah di situ. Makanya satu di antara 7 golongan yang menempatkan naungan di akhirat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah saat di padang mahsyar, itu kan bukan lansia yang hatinya selalu bergantung ke masjid kan, bukan kan, tapi syab
syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, pemuda yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Soalnya lansia hatinya terpaut dengan masjid, wajar. Wis ambu lemah. Ya kita ini. Ya kan, kita ini harus kita akui. Dadi wong kula ya Allah, kan pensiun aktif nang masjid, wajar. Jangan heran. Alhamdulillah gitu aktif nang masjid gitu ya. Tapi bukan sesuatu yang kemudian menakjubkan gitu. Tapi nono arek enom rajin ke masjid. Ya, kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadis itu, sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar yang tidak ada naungan waktu itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nah itu sekalian. Jadi alhamdulillah. Nah di negara-negara barat mereka sekarang ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap agamanya sendiri. Agama mereka kehilangan trust di mata para pengikutnya. Ya, agama mereka kehilangan trust di mata para pengikutnya. Kalau agama itu sudah kehilangan trust di kalangan para pengikutnya, berarti agama itu tidak lagi menjadi tempat yang menarik, tidak lagi menjadi hal yang menarik untuk dia lakukan ajarannya. Ya kan? Dan karena itulah ketika misalnya ada acara di tempat ibadah mereka bareng sama sepak bola, orang akan ke sepak bola. Ya. Kita juga begitu kayaknya. Ya. Ini saya punya pengalaman soalnya di sebuah kampung, ya, di sebuah desa, waktunya tarawih di Lamongan. Waktu itu pas ada Persela main. Ya, saya sholat di situ. Ya, saya sholat di situ. Nah, imamnya itu bagus, anak muda, adik kelas saya cowok. Enak, bagus, panjang bacaannya, tarawih. Wah, selesai dimarahi banyak orang. Karena gara-gara itu mereka terlambat nonton bola. Saya sendirian membela sang imam ini. Ya. Jadi nanti kita juga masih ada seperti itu. Gitu. Nah di Eropa ini marak, ya marak. Tempat-tempat ibadah sudah bukan lagi tempat yang menarik buat mereka. Nah salah satu sebabnya adalah kitab-kitab suci mereka tidak mampu menjawab berbagai macam persoalan hidup yang mereka alami. Ya, sehingga kalau kita lihat di barat itu biasa ada film-film yang judulnya itu melecehkan kitabnya dan tidak ada protes karena memang kenyataannya seperti itu. Ya kenyataannya seperti itu. Ada buku tebal, saya sering ceritakan buku ini. Apa buku ini kemana-mana? The Da Vinci Code misalnya itu, yang dikarang oleh Dan Brown. Ya, kita lihat di dalam buku itu gitu. Jadi bagaimana ada pertautan yang sangat kuat antara Yesus Kristus itu dengan seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci misalnya. Dan bagaimana di situ ditulis bahwa ternyata ya nabi mereka itu yang Tuhan mereka itu ternyata punya ibu yang mungkin kita kenal dengan Maryam kalau dalam Islam. Nah, di mereka itu ternyata Maryam itu pernah di dalam buku itu ternyata diceritakan bahwa Yesus itu pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena misalnya. Kan nggak ada apa setelah itu. Saya sempat tonton filmnya terus terang itu, The Da Vinci Code itu. Dan ini orang meneliti dan dalam penelitian itu dia ragu. Kok begini dan seterusnya. Tapi karena di situ ada yang namanya dogma. Ya akhirnya percaya, masuk surga, habis perkara kan begitu. Ada banyak hal yang belum bisa dijawab oleh para pengikutnya, dan ini juga terjadi di dalam ajaran-ajaran agama yang lain selain Islam. Dan itu sebabnya kenapa Al-Quran itu menjadi sangat penting. Sebagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, maka akan selama itu pula lah keabadian Islam ini. Gitu kan.
Dan oleh karena itu mereka-mereka yang berpijak kepada Al-Quran, mereka-mereka yang melaksanakan isi Al-Quran, mereka ini adalah orang-orang yang abadi di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Gitu. Dan karena itulah kemudian Al-Quran ini menjadi sandaran dari kaum muslimin. Karena nggak ada keraguan. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, di antara orang-orang pintar yang masuk Islam, ya kan? Itu kan rata-rata sebagian besarnya karena mereka meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran atau mereka mengalami kegundahan yang luar biasa dengan satu masalah, ya kan? Dan kemudian mereka mendapatkan jawabannya di dalam Al-Quran yang itu tidak mereka dapatkan di dalam kitab suci mereka. Ya. Dan saya kira ini sudah diawali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk Islam dan mendengarkan adiknya yang bernama Fatimah membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Karena Umar ini orang Arab, langsung dia paham Pak, apa itu isinya. Memang itulah orang Arab. Sejak kecil mereka bisa bahasa Arab. Ya. Kita ini belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa ya kan. Umar langsung paham, karena itu dia langsung mengambil lembaran itu kan dari tangan adiknya, karena dia paham. Ini luar biasa kira-kira begitu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, artinya metakilnya Umar kira-kira begitu kalau kita menggunakan bahasa Lamongan ya. Metakilnya Umar ini itu obatnya itu di Quran itu. Dan karena itu dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala beliau masuk Islam. Sudah Isya ya? Ya baik. Ya silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mohon maaf saya agak berdiri ya. Kalau kita lihat di situ ya, ini ada dua tanda wakaf yang mengapit fihi. Ya. Ini kalau di dalam bacaan itu bisa la raib fihi hudal lil muttaqin atau la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan di kalangan ulama qiraat yang lebih rajih adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mengapa? Kalau la raib fihi hudal lil muttaqin, maka maknanya adalah jadi kalau la raib hudal lil muttaqin maknanya adalah tidak ada keraguan, koma, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Tapi kalau la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, koma, dan Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari sisi makna itu lebih kuat la raiba fihi hudal lil muttaqin. Meskipun untuk membacanya boleh saja dengan la raib fihi hudal lil muttaqin. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam bacaan surat Al-Baqarah itu, kalau mereka menggunakan pendekatan waqaf, ya seandainya dibaca semuanya diteruskan juga nggak ada masalah. La raiba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dengan pendekatan waqaf, maka yang lebih kuat adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lihat Bapak sekalian bagaimana yang jazul Quran itu ya, kemukjizatan Al-Quran itu pendek, panjang, pendek, tanda-tanda wakaf itu memiliki kandungan makna begitu. Baik, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Pertama, beriman kepada yang gaib, dan inilah yang nanti akan terkait dengan asbabun nuzul, ya, terkait dengan surat ini. Ya, gaib di sini keseluruhannya, apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan apa yang bisa tidak dilihat. Ya, termasuk yang gaib itu adalah berita-berita yang datang sebelum berita-berita yang datang, di mana berita-berita itu hanya kita dapatkan di dalam Al-Quran dan kita tidak menyaksikannya, termasuk kedatangan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya para nabi dan seterusnya, termasuk ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya waktu itu, yang kemudian ajaran-ajaran itu ada di dalam hadis yang kita baca dan kita mengimaninya, itu adalah beriman kepada yang gaib. Nah, di sini nanti kita akan menemukan kekuatannya, kenapa orang yang beriman kepada gaib itu istimewa. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat. Menegakkan sholat ini dalam dua hal sekalian minimal. Yang pertama adalah komitmen terhadap ketepatan waktunya, dan yang kedua adalah komitmen di dalam keberlangsungannya. Komitmen terhadap ketepatan waktunya kita semua tahu. Wahai Rasulullah, apa amalan yang lebih utama? Kata Abdul bin Mas'ud. Qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap keberlangsungannya. Karena ternyata menjaga keberlangsungan sholat itu tidak gampang. Muncul orang itu sifat jenuh, bosan dan seterusnya, yang kemudian orang itu gampang menterlantarkannya. Nauzubillah min dzalik. Tentu mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Bahkan menjaga keberlangsungan sholat itu, menjaga ketepatan waktu sholat itu, orang butuh bersabar. Sampai Allah berfirman, ya, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk sholat dan bersabarlah di dalam menjalankannya. Jadi menjalankan sholat dengan menjaga dua komitmen ini, Bapak Ibu sekalian, itu butuh kesabaran. Sabar di dalam menjaga komitmen ketepatan waktunya, dan sabar di dalam menjaga komitmen keberlangsungannya. Kemudian mimma razaqnahum yunfiqun, ya, itu yang dimaksud adalah zakat. Ya, yang dimaksud adalah zakat. Nah, nanti akan ada di dalam hadis itu penjelasannya tentang zakat tersebut. Di dalam Al-Qur'an
Bapak sekalian, tidak sedikit kita jumpai ayat-ayat yang menggandengkan antara sholat itu dengan zakat. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya juga tidak tahu apa hikmahnya, tapi kira-kira mudah-mudahan saya tidak salah. Sholat itu adalah puncak kekuatan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zakat adalah puncak kebaikan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hamba-hambanya. Jadi puncak kekuatan hubungan vertikal itu ada di dalam sholat, puncak kebaikan hubungan horizontal itu ada di dalam zakat. Ya, karena zakat itu kalau kita lihat memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, gitu ya, yang sangat tinggi. Nah, sekalian, sekarang kita lihat asbabun nuzulnya di sini. Dari Abdurrahman bin Zaid. Abdurrahman bin Zaid ini seorang tabi'in. Qala, berkata, kunna inda Abdillahi bin Mas'ud julusan. Ya, suatu ketika kita bersama Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita sedang duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Fadzakarna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masabaqu bihi. Maka kami waktu itu bercerita, bercengkerama tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang telah mereka kerjakan. Qala, Abdurrahman mengatakan, faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata. Masih ingat ya, siapa Abdullah bin Mas'ud itu kaitannya dengan Al-Qur'an? Abdullah bin Mas'ud adalah satu dari 4 sahabat yang bacaan Al-Qur'annya itu recommended dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah cara saiki ngono njupu sanad maca Quran teko iki kan gitu ya. Itu Rasulullah SAW ya memerintahkan para sahabat waktu itu untuk mengambil bacaan Al-Qur'an dari 4 sahabat ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab, yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal, dan yang keempat adalah Salim Maula Hudzaifah. 4 orang inilah yang bacaan Al-Qur'annya itu baik. Bahkan ketika Umar bin Khattab yang kita kenal yang menyulat tarawih 23 rakaat itu, beliau yang Amirul Mukminin itu menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Suatu ketika dalam kondisi penat, Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran di sampingnya. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasul, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Kata Rasulullah, saya ingin mendengarkan bacaan wahai Abdullah. Jadi itu Abdullah bin Mas'ud. Kita bercepat ya. Inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ra'ahu. Sesungguhnya perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terang benderang di mata orang yang melihatnya. Artinya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas di mata orang yang mendengarkannya. Walladzi la ilaha ghairahu, dan demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, maksudnya Allah SWT, ma amana ahadun qattu imanan afdalu min imanin bi ghaibin. Tidak ada keimanan yang paling utama melebihi iman kepada yang gaib. Enggak gampang kan sekalian beriman pada yang gaib itu. Mempercayai sesuatu yang dia tidak melihatnya, ya kan? Mempercayai sesuatu yang dia tidak melihatnya. Tsumma qara'a alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai ayat sampai ayat yang ke-6 itu. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang pertama, ya. Yang kedua, ya ini maknanya. Jadi kalau nanti ada yang minta bisa ke panitia itu. Yang kedua, An Ibnu Muhairis qala, Ibnu Muhairis berkata, ini juga adalah seorang tabi'in, qala qultu li Abi Jum'ah al-Ansari. Aku berkata kepada Abu Jum'ah. Abu Jum'ah ini seorang sahabat. Haditsna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bacakan kepada aku sebuah hadis yang kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW. Qala, dia mengatakan, "Na'am." Ya, uhaditsuka hadisan jahidan. Aku akan membacakan kepadamu hadis yang baik. Kira-kira begitu. Hadis yang mungkin belum pernah kamu dengar. Nah, apa hadis itu? Aqadaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah SAW dan bersama kami Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat. Faqala, maka Abu Ubaidah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Apakah ada orang yang lebih baik dari kita? Kira-kira begitu. Aslam nama aka, kami masuk Islam bersama engkau, wajahad nama aka, dan kami berjihad bersama engkau. Qala, na'am. Kaget ini kan. Ternyata ada orang yang lebih baik dari para sahabat. Siapa mereka? Kata Rasulullah, qaumun min ba'dikum yu'minu nabi wa lam yarawni. Satu kaum yang beriman setelah kalian dan mereka tidak melihatku. Kita inilah insya Allah ketika keimanan kita ini keimanan yang penting. Jadi orang yang beriman pada yang gaib di sisi Rasulullah SAW itu lebih utama daripada para sahabat dan disebut sebagai yang lebih baik dari para sahabat. Ya, agak sama maknanya sekalian, tapi mungkin kita sampaikan ya sini sedikit. Dari Shalih bin Jubair qala qadima alaina Abu Jum'ah al-Ansari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis li yusalli fihi wa ma'ana yauma idzin raja'u muhabbuah. Jadi datang kepada kami seorang sahabat bernama Abu Jum'ah al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW di Baitul Maqdis dan kemudian salat di dalamnya bersama kami Raja bin Haywa. Ini seorang sahabat. Falamman sarafa kharajna nushayyi'uhu. Ketika Raja bin Haywa ini keluar, ya, kami nushayyi'uhu, mengantarkannya keluar. Falamma arada al-insiraf, ketika Raja bin Haywa ini hendak pergi, qala, dia mengatakan, "Innalakum jaizatan mahqan." Kamu semua ini akan mendapatkan hadiah dan mendapatkan hadiah tinggi. Apa itu? Uhaditsukum bi haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan membacakan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna, kami mengatakan, "Ha rahimakallah." Gitu ya. Jadi sampaikan kepada aku hadis itu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'adz bin Jabal 10 asyratin. Kami bersama Rasulullah SAW dan di situ ada Mu'adz bin Jabal yang jumlah kami ada 10 orang. Qulna, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min qaumin a'dhamu ajran minna?" Wahai Rasulullah, adakah satu kaum yang lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada kami?
Ya, jadi ini Mu'adz bin Jabal bertanya, gitu, wahai Rasulullah, apakah ada kaum yang pahalanya lebih besar daripada kami? Aman nabika, kami beriman kepadamu, wattaba'naka, dan kami beriktibar kepadamu. Qala ma yamna'ukum min dzalika wa Rasulullah baina adhurikum. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk mendapatkan pahala yang besar itu. Tapi ya'tikum bil wahyi minas sama, karena kalian bersamaku dan aku menerima wahyu dari langit. Bal, ini yang penting. Qaumun min ba'dikum ya'tihim kitabun bainal lawhaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi. Tapi ada satu kaum setelah kalian yang datang kepada mereka kitab, di mana kitab itu sudah ada di bawah sampul. Artinya kitab itu sudah berupa Al-Qur'an ini, mushaf ini, ya kan? Sudah tidak capek-capek kita mengumpulkan tulisan dari sana dan sini sebagaimana yang ada pada zaman dahulu, terus sudah berharokat mushaf Utsmani itu kan. Dulu kan enggak ada harokat itu. Ya, dulu itu enggak ada harokat itu. Nah, yu'minuna bihi, mereka beriman terhadap kitab itu. Wa ya'maluna bima fihi, dan mereka juga mengamalkan isinya. Ulaika a'zamu minkum ajron. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar pahalanya daripada kalian. Ulaika a'zamu minkum ajron. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar pahalanya daripada kalian. Artinya Rasulullah SAW menyebut ulaika a'zamu minkum ajron itu marrataini, disebut dua kali. Nah, demikian Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.